Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Hakam dengan NIM H0512011061 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul estimasi risiko investasi saham dengan conditional value at risk pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals di Bursa Efek Indonesia menggunakan pendekatan extreme value theory. Adapun pembimbing saya yaitu Bapak Andi Krisnajaya, SSI, MSI. Adapun pokok pembahasan, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang terakhir metodologi penelitian. Pendahuluan, latar belakang. Pada era ini, investasi merupakan salah satu alternatif bisnis yang banyak diminati oleh banyak orang. Investasi sendiri ini memiliki banyak bentuk atau banyak jenis, salah satu di antaranya yaitu saham. Saham adalah sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam satu perusahaan atau perseroan terbatas. Harga saham ini sering mengalami perubahan yang sulit diprediksi sehingga berakibat pada tidak pastinya harga nilai return atau pengembalian. Nah, dari hal tersebut diperlukan sebuah model matematis untuk menghitung besar risiko oleh investor yang akan diterima berdasarkan data akhir atau close saham di masa lalu. Data deret waktu adalah sebuah kumpulan data terhadap nilai-nilai sebuah variabel dari beberapa periode yang reguler seperti harian, mingguan, bulanan, kuartala, dan lain-lain. Salah satu jenis data deret waktu itu adalah data return saham. Data return saham merupakan salah satu data deret waktu keuangan yang berguna untuk pelaporan dalam melihat perkembangan saham ke depannya. Pada umumnya, data return saham memiliki ekor distribusi yang berat atau heavy tail, yaitu ekor distribusi turun secara lambat bila dibandingkan dengan distribusi normal yang dapat menyebabkan risiko keuangan menjadi besar. Hal ini menunjukkan peluang terjadinya sebuah nilai ekstrim. Extreme value theory merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan nilai ekstrim. EVT mengkaji perilaku stokastik secara minimum maupun maksimum. Metode EVT bertujuan untuk mengestimasi peluang suatu kejadian ekstrim dengan melihat ekor dari suatu distribusi berdasarkan nilai-nilai ekstrim yang diperoleh. Terdapat dua metode EVT, yaitu Peak Over Threshold atau yang disingkat POT, dan blok maksima atau yang disingkat BM. Metode BM yaitu dengan mengambil nilai maksimum dalam suatu periode, sedangkan POT sendiri yaitu mengambil nilai yang melewati nilai ambang batas atau threshold. Conditional value at risk atau yang sering dikenal expected shortfall adalah pengukuran yang digunakan untuk menghitung kerugian yang melebihi tingkat value at risk. Value at risk ini merupakan salah satu metode pengukuran risiko saham yang paling umum digunakan dalam mengukur besar risiko dalam berinvestasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil estimasi parameter pada pendekatan EVT dengan metode linear moment. Yang kedua, bagaimana nilai estimasi risiko pada nilai CIFAR dengan pendekatan EVT yaitu POT dan BM. Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan keakuratan antara pendekatan POT dan BM dalam mengestimasi CIFAR. Batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan merupakan data saham dua perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia untuk periode 3 Januari 2018 hingga 30 Januari 2024. Yang kedua, menggunakan blok mingguan atau 5 hari kerja dalam pembagian blok BM. Yang ketiga, menggunakan metode persentase dalam penentuan nilai threshold atau ambang batas untuk pendekatan POT. Yang keempat, estimasi parameter pendekatan EVT yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode linear moment. Dan yang terakhir, menggunakan metode backtesting dan root mean square error dalam membandingkan keakuratan pendekatan BM dan POT. Selanjutnya adalah tujuan masalah. Yang pertama, memperoleh hasil estimasi parameter pendekatan EVT dengan metode linear moment. Yang kedua, mendapatkan nilai estimasi risiko saham pada nilai CIFAR dengan pendekatan EVT yaitu POT dan BM. Yang ketiga, membandingkan keakuratan antara pendekatan BM dan POT dalam mengestimasi CIFAR. Manfaat penelitian. Yang pertama, menambah wawasan keilmuan mengenai extreme value theory. Yang kedua, menjadi referensi dalam menghitung risiko perusahaan dan sebagai informasi kepada para investor dalam mempertimbangkan investasi ke perusahaan. Dan yang ketiga, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya.
Selanjutnya penelitian terdahulu ada Muhammad dan kawan-kawan yang dilakukan pada 2012, yaitu melakukan perhitungan SIFAR dengan pendekatan FPT dan model e-Garch pada pasar finansial Malaysia. Yang kedua ada yang dilakukan oleh Wahyu pada tahun 2016, melakukan perhitungan SIFAR dengan pendekatan FPT dan model Garch dalam mengestimasi risiko return saham dan perusahaan telekomunikasi. Dan yang terakhir ada Tabasi dan kawan-kawan yang dilakukan pada tahun 2019, yaitu melakukan perhitungan SIFAR dengan pendekatan FPT dan model Garch dalam mengestimasi risiko return pada salah satu perusahaan di Bursa Efek Tehran. Selanjutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini ada 11, yaitu return saham, yang kedua extreme value theory, generalized extreme value, yang keempat generalized Pareto distribution, yang kelima linear moment, yang keenam value at risk, yang ketujuh conditional value at risk, yang kedelapan uji kesuksesan distribusi, yang kesembilan backtesting, 10 red mean square error, dan yang terakhir adalah pasar modal. Selanjutnya metodologi penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa harga penutupan saham harian dari PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau dengan kode emiten HMSP dan PT Japa Complete Indonesia Tbk atau dengan kode emiten JPFA. Data tersebut diperoleh dari website finance.yahoo.com untuk periode 3 Januari 2018 hingga 30 Januari 2024. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah data return dari harga penutupan dari dua perusahaan sektor non-cyclicals, yaitu HMSP dan JPFA. Adapun diagram alir untuk penelitian ini, daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini, sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.